Oke, kita lanjut lagi. Sekarang materi kita adalah nge-lab untuk melakukan copy, move, and remove sebuah file ataupun directory. Ya. Sekarang langsung aja kita coba di Ubuntu kita yang tadi. Sekarang saya ada di dalam folderku, directory folderku. Dan kalau misalkan teman-teman ingin keluar satu directory gitu, itu perintahnya cd titik-titik ya. Cd titik-titik kemudian enter. Itu untuk keluar satu folder ya, untuk keluar dari satu directory. Kalau misalkan mau keluar dua kali ya udah tinggal tambahin cd titik-titik slash titik-titik. Ini artinya keluar dua directory. Ya, kita ada di dalam slash gitu. Jadi yang tadinya ada di folderku titik-titik dua kali, titik-titik sekali aja itu nanti akan keluar. Jadi dari folderku akan masuk ke dalam Raffi gitu ya. Keluar satu folder. Kalau misalkan dua kali seperti ini, artinya kita keluar dari Raffi, keluar juga dari home, masuk ke dalam slash ya. Seperti itu. Kalau misalkan mau masuk ke dalam sebuah directory lagi, directory home, gimana perintahnya? cd enter. Ini kita nanti ada di dalam directory home kita. Kalau kita ls, lihat kita ada file yang tadi kita buat ya file yang kita buat sebelumnya. Ada file 1 sama folderku. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau memindahkan sebuah file ya, ke dalam sebuah directory, misalkan file 1 ini mau kita pindah ke dalam folderku. Caranya gimana? Menggunakan perintah cp ya. Perintahnya itu adalah cp. cp untuk melakukan copy file ya. Seperti ini. cp file 1 ke dalam folderku. Kita lihat kalau misalkan mau lihat isi dalam file folderku gimana? ls folderku. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam folderku, directory folderku itu ada file 1.txt yang mana hasil copy dari sini. Hasil copy dari sini gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin melakukan move gitu, nge-cut ya. Kan ada cut, ada copy ya. Kalau copy kan gini berarti tadi. Nah, kalau misalkan di folderku kan kosong tuh ya. Misalkan kalau nge-copy kan gini berarti. Copy dalam folderku. Nah, gitu ya. Kalau misalkan nge-cut gimana caranya? Nge-cut kan kalau di Windows klik kanan, cut dalam folderku, paste. Gitu ya. Nah, kalau di Linux pakai apa perintahnya? Kalau melakukan cut, itu perintahnya adalah mv. Untuk melakukan cut ataupun rename. Jadi mv ini punya dua ini ya, dua apa namanya? Dua kerjaan gitu lah. Bisa untuk melakukan cut ataupun juga sebagai rename ya. Misalkan kita lihat di sini. Misalkan saya mau rename file 1 jadi file 2 nih. Caranya gini, mv file 1 jadi file 2. ls. Nanti file 1 berubah jadi file 2. Sintaknya itu gimana sih? Sintaknya itu gini. Kalau misalkan yang copy, penulisan sintaknya ya. Penulisan sintaks. Kalau copy, seperti ini. cp source.
ke destination. Source, destination-nya apa? Kalau di sini kan source-nya tadi file 1 ya, di copy ke dalam destination-nya di dalam folderku. Oke. Nah, kalau yang MV, kalau misalkan mau MV itu juga sama. MV, source, destination-nya apa? Gitu ya, MV. Atau kalau misalkan hanya ngubah nama MV source file source kah diedit jadi apa gitu ya, new file misalkan. Nah gitu ya, kalau ini kan untuk yang ngubah nama nih MV file 1 jadi file 2, jadi yang tadinya file 1 jadi file 2. Sekarang saya mau saya cut si file 2 ke dalam folderku. Caranya gimana? Ya udah, MV source-nya ada di file 2, destination-nya ada di folderku. Ya, enter. File 2 udah nggak ada di dalam working directory kita saat ini. File 2 ada di dalam folderku. Gitu ya. File 2 ada di dalam folderku. Nah, misalkan kita mau nge-copy semua yang ada di dalam folderku ke working directory kita atau ke dalam /home/Raffi ini ya. Caranya gimana? CP source-nya masukin aja folderku /file 1 misalkan. Di copy ke dalam working directory kita. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan home Raffi seperti ini, bisa ya. Ataupun menggunakan gini. Titik. Misalkan file 2 juga mau kita copy ke titik. Itu sama aja ya. Jadi untuk melakukan copy sebuah file yang ada di dalam suatu directory bisa seperti ini. Bisa langsung pakai absolute ya. Absolute ini kan pakai slash gitu. Bisa langsung relatif. Relatifnya ini titik. Jadi titik itu untuk titik itu artinya itu di directory yang sama gitu ya, di working directory yang sama. Kalau titik-titik itu keluar satu directory gitu ya. Oke, jadi teman-teman pahamin dulu. Kalau titik menunjukkan lokasi directory saat ini. Tapi kalau titik-titik menunjukkan keluar satu directory. Oke, jadi gitu ya. Guna titik sama titik-titik. Teman-teman sampai sini pahamin dulu coba. Nah, kalau misalkan ingin menghapus sebuah file atau directory gimana? Kalau pengen menghapus file, itu perintahnya rm. File 1, gitu, misalkan. Itu nanti filenya hilang. Ya. Satu hilang. Tapi kalau misalkan mau menghapus directory, itu ada dua cara. Ya. Misalkan direktorinya itu ada isinya, sama yang direktorinya itu kosong. Ya. Kalau direktorinya itu kosong, contoh, saya buat direktori folder kosong gitu. Saya buat mkd kosong deh. Nah, kalau mau menghapus sebuah direktori kosong, itu perintahnya rmdir kosong. ls, nanti hilang ya. Tapi kalau misalkan direktorinya itu ada isinya, kayak folderku ini kan ada isinya ya. ls folderku. Itu ada isinya. Nah, saya nggak bisa langsung rmdir folderku. Nggak bisa. Kenapa? Karena direktorinya itu not empty, gitu ya, tidak kosong. Kalau ada filenya, itu perintahnya gimana? Perintahnya gini. rm min r. Min r ini adalah rekursif ya, teman-teman. Rekursif artinya menghapus
folder beserta isi dalaman foldernya. Ya. Berarti dia akan ngapus si folderku sama isi dalamannya. File 1, file 2, sama file txt. Gitu ya. Contoh, rm-r folderku. ls. Nah, dia akan ngapus folderku beserta dalaman isinya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman nggak bisa ngebalikin lagi kalau sudah terhapus. Karena di Linux yang CLI itu nggak ada recycle bin, gitu ya. Kalau di CLI-nya di versi server gitu nggak ada recycle bin. Jadi kalau udah kehapus, kehapus aja. Kalau di Windows kan enak ya, ada recycle bin. Jadi kalau misalkan mau dibalikin lagi, itu bisa ya. Oke, jadi kita udah belajar melakukan copy, melakukan moving ya atau cut. Kalau cara copy itu tadi copy file source-nya di mana, kemudian di copy ke dalam destination-nya di mana. Nge-cut juga sama ya. Ngubah nama juga sama. Nah, kalau titik itu untuk menunjukkan lokasi direktori saat ini, misalkan teman-teman ada di dalam /home/safi ya di sana lokasinya. Tapi kalau titik-titik ini keluar satu direktori. Ya. Nah, untuk melakukan remove tadi ada rm ya. Kemudian ada rmdir, ada rm-r gitu ya. Rm ini untuk menghapus file. Rmdir untuk menghapus folder kosong. Rm-min-r ini untuk menghapus folder beserta isinya. Jadi gini ya, teman-teman udah belajar banyak sekarang ya. Jadi silakan teman-teman coba-coba lagi ya untuk melakukan copy, mau buat file, membuat directory dan sebagainya, lakukan lagi. Sampai teman-teman paham. Oke? Oke, kalau sudah, nah file management. Nah, ini untuk membedakan antara directory sama file. Gampang sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ya, ls ini adanya file doang. Saya contoh buat lagi deh, mkdir contoh gitu. Ini folder contoh. Bedanya apa kalau file sama directory? Bedanya pertama dari warna. Kalau directory dia warnanya biru otomatis. Kalau file dia hanya warna putih biasa ya. Itu bedanya. Satu. Kedua bisa dilihat dari sini nih. Teman-teman jalankan ls-l a gitu. ls-la itu apa? Teman-teman bisa lihat ls-help ini ya. Min l a itu apa sih? Itu gabungan dari beberapa sintak ya. ls-help. Min l itu apa? A itu apa? Teman-teman bisa coba-coba nanti. Nah, bisa lihat di sini nih. Kalau directory itu depannya adalah D. Seperti ini ya. Contoh itu depannya D. Nah, kalau yang file itu depannya adalah min biasa. Ya. Ini untuk membedakan antara folder sama file ya. Itu bedanya. D sama min-nya aja. Gitu. Nah, ini ya. Kalau directory diawali huruf D, tapi kalau file itu diawali min gitu ya. Oke. Untuk file management sampai sini ya. Jadi teman-teman di file management ini ya kita kayak ngebuat folder, menghapus folder, memindahkan directory, melakukan copy file dan sebagainya. Ini di file management. Oke. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya ya.